Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saudaraku, alhamdulillah di ba'da subuh ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama shadaqallahul azim. Saudaraku, di mana saja Anda berada, masih tetap di channel Nendagung TV di Ba'da Subuh dari hari Senin sampai hari Sabtu tentunya ya. Kita mengudara berjumpa di Ba'da Subuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali atas nikmat yang Allah telah berikan sampai saat ini, sampai detik ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di samping kita bersyukur kepada Allah, tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pagi hari ini di Ba'da Subuh yaitu berkenaan dengan sholat Isra. Apa sih sholat Isra ini? Waktunya kapan, bacanya apa, dan keutamanya apa? Kita sampaikan di Ba'da Subuh ini melalui channel Nendagung TV tentunya. Isra, kata Isra secara bahasa bermakna terbit. Isra itu adalah terbit. Sebagaimana dikatakan oleh Asraqas Samsu, yang berarti matahari la timbul, la terbit. Salat Isra dalam fikih adalah salat yang dilakukan di waktu matahari dan terbit. Salat Isra juga disebut dengan salat dawah sughra. Dawah sughra. Sementara salat duha disebut salat dawah kubro. Kalau dawah sughra ini adalah salat duha kecil. Kalau duha besar, dawah kubro. Jadi harus kita pahami. Itu menurut Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syuyuti dan Syekh Alil Mutakil Al-Hindi, sholat Isra bukan sholat duha. Sedangkan menurut kebanyakan ulama adalah sholat duha. Sebab itu berdasarkan pendapat menyatakan sholat Isra bukan sholat duha, maka ketentuan hukumnya berbeda dengan sholat duha. Itu pendapat-pendapat para alim ulama terdahulu tentunya. Nah, dalil-dalil yang mendasari kesunahan sholat Isra ini diantaranya adalah hadis. Apa hadis di sini? Kana iza asraqat wartafaqat qama wa shalla rak'ataini wa izan basata tisyamsu wa kanat bi rubu'in nahari min janibil masyrik shalla arba'a. Ini hadisnya. Ya, hadisnya sangat luar biasa. Ini menurut hadis At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Tapi artinya ini ketika matahari terbit dan mulai naik satu atau dua tombak, maka Rasulullah SAW berdiri menjaga dan sholat 2 rakaat. Dan ketika matahari mulai menjulang tinggi dari arah timur dalam 1/4 siang, maka beliau sholat 4 rakaat. Itu deh. Itu Rasulullah SAW. Kemudian ketika matahari bergeser dari tempat terbitnya seukuran 1 atau 2 tombak, sebagaimana ukuran waktu sholat asar dari maghribnya, maka Nabi SAW 2 rakaat. Kemudian beliau diam di sholat sampai ketika waktu duha naik.
maka beliau sholat 4 rakaat. Itu dia. Lalu mana yang keutamaan sholat Isra? Ada keutamaannya. Sebagaimana pahala haji dan umroh yang sempurna, yaitu bila dilakukan dalam rangkaian sholat subuh secara berjamaah, lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian baru melakukan sholat Isra 2 rakaat. Nah, itu. Jadi pahalanya haji dan umrah. Siapa saja yang sholat subuh secara berjamaah kemudian duduk dengan berzikir kepada Allah sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, 3 kali diucapkannya sempurna. Ini hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kemudian tentang waktu atau jumlah rakaat. Nah, waktu sholat Isra masuk setelah matahari timbul terbit dan telah naik 1 tombak atau 7 haste atau 2,5 meter. Sebagaimana waktu-waktu sholat duha. Dan berakhir hingga jelasnya waktu siang. Tidak memanjang sampai menjelang waktu zawal atau saat matahari tergelincir ke arah barat. Akhir waktu sholat Isra dibahaskan secara mudah oleh Syekh Bashri dengan kalimat sampai terlepas dari awal waktunya dengan jarak pemisah waktu yang secara umum dianggap lama. Itu pendapat-pendapatnya dari waktunya. Kemudian mungkin setelah batas nak ke sholat duha. Nah, kalau kita melakukannya itu di waktu-waktu jam 6 lewat 20 menit. Ada jam 6 lewat 40 kita lakukan sebelum duha. Setelah Isra, Odem, baru kita sholat lagi jam 7 tepat kira-kira kan di barat kita. Maka kita lakukan sholat duha. Nah, rakaat sholat Isra 2 rakaat. Sedangkan sholat yang sunnah dibaca setelah Fatihah, baca sholat ad-duha kalau hafal. Kalau tidak dengan surat-surat lain, ya, Alam Nasrah boleh dan lain-lain. Ya, penting kita melakukan sholatnya dengan ayat-ayat pendek yang hafal, yang mudah dihafal. Itu jadi cara melaksanakan makna atau hikmahnya sholat Isra. Lalu tahu dia niata, kan kita berniat sholat tuh. Wasali sunatul Isra rakaat ini lillahi ta'ala, itu singkatnya. Atau wasali sunatul Isra rakaat ini mustaqbilal kiblat adaan lillahi ta'ala. Tuh ya, cara-caranya seragi cara sholat biasa. Jadi kita gaweka daripada duduk-duduk habiskan waktu baik, kita udah berjemaah langsung duduk berzikir nunggu waktu Isra tiba. Ya, maka dapat pahalanya dan fadilahnya sangat luar biasa. Haji dan umrah yang sempurna. Apa tidak itu? Rasulullah mengatakannya fadilahnya seragi ngejemah haji dan umrah. Jadi kita lakukan. Kalau kita belum sempat haji, belum sempat umrah, kita banyak-banyak setelah sholat subuh berjamaah, kita zikir, mudah-mudahan dapat rezeki bacaan haji dan umrah. Amu dibaca belum diinjokkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lah dapat padilah seragi ngejemah haji dan umrah sempurna. 3 kali Rasulullah mengucapkannya. Nah, ini dan doa-doanya juga yang sangat luar biasa kita minta, atau memang kita baca nian kan doanya sangat luar biasa, maka kita hafal kapula doanya. Kalau dia tahu doa pandak Allahumma firli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim.
Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Jadi kita baca yang itu. Kalau hafal lah dihafalkan doanya. Nah, kira-kira itu saja ya. Ya kita sampaikan di hari Sabtu tanggal 29 April 2023 bertepatan dengan 9 Syawal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, wabil khusus untuk aku dewe, umumnya jamaah sekalian, dan baca bermanfaat. Kalau salah, kami mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Sampai berjumpa di ba'da subuh Senin, ya, karena minggu libur ya, Ahad libur. Jadi balikkah hari Senin sampai Sabtu, mudah-mudahan baca ngambil ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat. Tujuannya adalah saling ingatkah di antara kita. Ya, jadi itulah tujuan Islam yang sangat luar biasa. Saling menyelamatkah keluarga, menyelamatkah tetangga, menyelamatkah kaum muslimin dan muslimat yang nganingi channel kami di Dendagung TV. Tentunya di tahun 2003 ini kita selalu mengudara setiap ba'dah subuh, ya, mengudara hari Senin sampai Sabtu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.